Mas Nanda, Ya, terkait Sarwendah yang hmm, dikabarkan sudah pindah rumah dari rumah yang di Cilandak itu, mungkin mendengarnya seperti apa sih? ya aku sih mensupport aja ya. Maksudnya semoga jadi lebih ada solusi sebenarnya. Karena sepertinya kan di rumah sebelumnya jadi banyak polemik ya. Dan ya dengar juga tentang dia pindah rumah ya. Semoga itu menjadi rezeki yang baru, yang bagus. Depannya juga buat Wenda gitu. Dan semoga apa ya, hmm, hmm, agak susah sih untuk jelasinnya sih. Karena sebenarnya kan ada solusi kan dari pihak kuasa hukumnya Ruben sebenarnya untuk soal rumah yang sebelumnya yang di Cilandak ya. Cuman pasti Wenda punya pertimbangan sendiri lah, termasuk mungkin nggak nyaman dengan sebelumnya karena di situ juga kan sempat terjadi apa ya, banyak konten-konten yang dilakukan oleh Gio juga di situ dan mungkin situasinya nggak nyaman buat mereka gitu. Tapi kan rumah itu kabarnya masih Hmm. dugaan sih, katanya mau dilelang. Itu ngedengarnya gimana? Kurang tahu sih soal itu sih. Cuman yang pasti eh, mungkin udah disebutkan oleh kuasa hukum Ruben ya, Bang Minola ya, soal rumah itu. Itu bentuk dari tanggung jawab Ruben menurut aku. Bahwa dia orang yang sangat bertanggung jawab dan jadi apa ya, jadi tulang punggung keluarga walaupun mungkin udah nggak bersama lah gitu. Terus di rumah itu banyak kenangan, itu udah cocok nggak sih buat dilalang gitu dari abang sendiri gimana? Ya sebenarnya kalau situasinya komunikasinya baik-baik aja nggak akan ada masalah sebenarnya. Gitu. Cuma kan yang jadi masalah ketika Ruben merasa eh, hak asuh anaknya terganggu di situ, bermasalah. Itu yang dari awal tuh titik berat di situ, fokusnya di situ. Jadi itu yang menjadi trigger. Itu ditambah banyak kita lihatlah postingan-postingan yang nggak etis di situ kan gitu antara Wenda sama Gio, terus ada beberapa postingan konten dengan anak-anak ya kan di situ yang seolah ada peranan bapak dari Gio pada anak-anak ya. Makanya menyayangkan kemarin klarifikasi, kalau dibilang klarifikasi tapi katanya bukan ya, cuman menyapa penggemar. Ya menyayangkan bahwa itu tidak dilakukan permohonan maaf dari Gio kepada Ruben karena Ruben sudah mention berkali-kali kan soal itu pada Gio gitu. Sayang banget sih gitu. Nah ini kan yang menariknya itu dari Bang Minola ini kan ternyata Koruben itu menuruti permintaan Hmm. Sarwenda terkait renovasi ya, Hmm. rumah, dan biayanya itu kan cukup besar dan bisa dibilang 10,5 kalau tidak salah ya. Hmm. Itu pinjam ke bank dan Hmm. bahkan ternyata totalnya 11 miliar yang harus dikeluarkan. Mungkin menurut Bang Nanda dia sampai harus pinjam uang terkait biaya renov untuk menuruti bisa dibilang permintaan Sarwenda ini, dan bahkan kontraktornya ini dari pihak keluarga juga katanya. Mungkin melihatnya seperti apa sih? Ya bukti bahwa seorang Ruben On seorang yang sangat perhatian. Mungkin dia lakukan itu terutama sebagai bentuk tanggung jawab terhadap uh, Wenda dan anak-anak. Itu mestinya dihargain lah. Dan kita tahu Ruben bekerja keras dan itu pasti nggak gampang lah untuk itu. Tapi sekali lagi ini membuktikan bahwa dari awal sebenarnya suatu yang niatnya baik mestinya diapresiasi. Cuman sayang banget kan jadi ada masalah ketika ada masalah komunikasi antara Ruben dengan Wenda, terutama soal anak-anak gitu. Tapi kalau nantinya mungkin menurut Mas Nanda, tapi pandangan sebenarnya kaget gak sih kalau misalkan perihal dengan kabar dari Ruben sampai pengeluaran dengan Hmm. budget untuk renov aja gitu. Ya. Ya pastinya itu hal yang
nggak gampang ya mengeluarkan uang, mencari uang sebesar itu ya. Dan apa ya, dengan kondisi juga jauh dari anak-anak tuh pasti membuat banyak tekanan buat Ruben menurut aku ya. Nggak gampang indis ekonomi cari uang eh, sebesar itu eh, sebagai bentuk tanggung jawab, terus juga mendapatkan banyak masalah yang tidak nyaman lah buat Ruben pastinya gitu. Sejauh ini udah ada komunikasi nggak sih sama korban? Eh, aku belum banyak ngobrol lagi sih sama Hmm. dia, cuman eh, dia tuh fokus ke kerja dan ibadah. Jadi sepertinya nggak mau banyak komentar soal itu. Kalaupun kita teleponan ngebahas hal-hal yang lain gitu, yang sifatnya bukan dari kasus gitu. Karena ketika masuk ke ranah itu, dia bilang, Mas, gue nggak mau ngebahas soal itu ya. Tolong doain dan kuatkan gue aja, dia bilang gitu. Aku menangkap apa ya, eh, sinyal bahwa Ruben sebenarnya nggak nyaman dengan situasi ini dan berakhir dengan baik mungkin lah. Yang ini kan ada dugaan kalau kontraktor rumah tersebut adalah dari keluarganya Sarwenda sendiri. Pas abang mendengar kabar gitu gimana mungkin bang menanggapinya? Ya aku terus terang eh, dengarnya ya, ya kaget tapi juga nggak heran sih. Cuman ini sekali lagi ya bahwa bukti bahwa Ruben tuh sebenarnya orang yang nggak ribet sebenarnya dan respect terhadap Wenda dan keluarga. Itu kan bisa aja ya pakai kontraktor lain atau kontraktor manapun. Ruben kan punya relasi yang luas ya. Mungkin ada yang mau sistemnya kerjasama. Zaman sekarang kan seperti itu ya. Barter, semi barter gitu. Cuman ini kan ketika dilakukan oleh orang tua dari Wenda kan berarti Ruben sangat respect menghargai orang tuanya Wenda. Di sini kita bisa lihat bahwa sosok Ruben itu seperti apa sih gitu. Mestinya nggak perlu ada rame-rame ribut-ribut sebenarnya. Kalau dari pihak Wenda nggak ada masalah, baik-baik aja sih. Semuanya nggak akan serame ini gitu. Mestinya dihargai juga lah gitu. Upaya dan niat baik Ruben untuk eh, bekerja sama. Mas, Hmm. sebagai sahabat dan juga pernah menjadi manajernya Koruben, mungkin tahu perjuangan Koruben itu banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian juga memenuhi renovasi rumah yang nilainya fantastis gitu. Mungkin bisa Iya sih. iya dijelaskan seperti apa sih sosok Koruben dalam mencari apa Uang ya nafkah. memenuhi kebutuhan itulah. Ya, Ruben seorang pekerja keras dari dulu sampai sekarang. Gitu. Kalau itu udah menjadi kebiasaan dia. Cuman kalau dulu kan kerja keras dia pulang ke rumah mungkin eh, terhibur lagi karena ada anak-anak ya. Sekarang kan situasinya beda. Aku melihatnya secara menurut aku pribadi ya, ini pasti nggak gampang buat Ruben situasinya. Kerja keras, tapi eh, jauh dari anak-anak, udah gitu berkonflik, gitu. Pasti nggak nyaman. Nggak ada yang bisa bikin nyaman gitu, ya, walaupun banyak support dari masyarakat, dari netizen gitu. Ya, cuman pasti tetap apa ya, aku sedih ngeliatnya sih gitu. Karena dia bilang cuman kerja dan ibadah aja gue sih sekarang gitu. Jadi ya, ya bahagianya kan mestinya ada happy-nya juga ya, kerja keras tapi dia happy gitu ya. Itu beda tuh masalahnya gitu. Kalau sekarang kan situasinya dia kerja keras, dia harus berjuang memenuhi eh, kewajiban, tanggung jawab, dan mencari nafkah, tapi jauh dari anak-anak. Itu yang aku sih ngeliatnya, waduh, kasian banget tuh Ben, itu prihatin sih. Walaupun dia nggak pengen dikasihanin orangnya gitu. Cuman aku khawatir aja, kayak hal-hal kayak gini kan bisa bikin kondisi psikis dan kesehatannya terganggu gitu. Semoga sih enggak sih.
besok adalah mediasi pertama, sidang kedua. Mungkin dari Bang Nanda ada harapan apa sih mungkin terkait mediasi yang di persidangan nanti terkait kasus anak ini? Aku berharap sih ada titik temu ya antara Ruben dan Wenda. Cuman kalau aku lihat respon dari pihaknya Wenda ya, sepertinya dari awal tidak ada permohonan maaf yang jelas kepada Ruben langsung, nggak ada tuh di sosial media maupun secara langsung gitu ya. Terus juga Gio yang mau nggak mau sudah terlibat dari awal, juga tidak melakukan permohonan maaf kepada Ruben. Artinya kalau dia memang tidak bermaksud mengambil alih peranan seorang bapak atau tidak sengaja kan mesti dia ngomong juga lah, ngomong aja lah, karena udah dimention oleh Ruben dan udah menjadi perhatian publik. Gitu. Adanya petisi boykot yang ditentangin oleh ratusan ribu orang adalah hal yang nggak main-main menurut aku ya. Artinya itu masyarakat bereaksi negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Wenda, gitu. Termasuk juga Gio. Jadi menyayangkan bahwa momen itu tidak dipakai sebaik mungkin oleh Wenda dan Gio gitu, malah reaksinya seperti apa ya, denial atau defense. Berarti sebenarnya masalah kasus ini tuh sebenarnya kalau misalkan adanya permintaan ditunjukkan ke Ruben, kedua-duanya ini gak bakal melebar kemana-mana gak sih? Sebenarnya bisa dibilang simpel lah gitu. Menurut aku seperti itu, permohonan maaf, udah gitu bukalah akses Ruben ketemu dengan anak-anak sesuai dengan kesepakatan bersama ya, 4 hari dengan Wenda, 3 hari dengan Ruben. Menurut aku itu sih akal masalahnya di situ. Kenapa sih harus dibuat lebih rumit ya dibandingkan ada solusi yang lebih mudah. Kalau kayak begini kan jadi panjang. Gitu. Pindah rumah pun belum tentu masalahnya jadi selesai. Akan mungkin ada masalah baru. Dan aku khawatir juga kan kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh anak-anaknya Ruben di situ. Ketika mereka harus pindah rumah, kan kita nggak tahu kenapa mereka harus pindah rumah dan penjelasannya seperti apa dari orang tuanya gitu kepada anak-anak, yang sampai ini menjadi masalah baru, menimbulkan spekulasi gitu kan bahwa sepertinya anak-anak merasakan akhirnya dampak dari perpisahan orang tua. Itu yang aku khawatirkan ya gitu. Anak-anak justru makin berat masalahnya gitu. Dengan pindah rumah ini ada beban pikiran baru gitu. Pasti dia nanya gitu kan ke ibunya gitu, kenapa kita harus pindah rumah gitu. Ya, kita nggak tahu apa penjelasan dari Wenda kepada anak-anak, itu yang saya khawatirkan. Semoga sih nggak negatif kayak gitu. Tapi ngelihat Sarwenda aktif lagi di IG dengan memposting kegiatan aktivitas mungkin itu rumah baru gitu ya, kata dia sih captionnya setelah pindahan gitu. Mungkin ngelihatnya seperti apa sih? Ya sisi aku sih senang dengan aktivitas Wenda lagi ya gitu. Ya semoga menjadi rezekinya, semoga menjadi rezekinya anak-anak juga. Cuman alangkah baiknya kalau itu diimbangi dengan mendamaikan suasana, mendinginkan suasana dengan permohonan maaf atau membuka pintu komunikasi yang lebih baik. Itu yang disayangkan, itu aja sih. Ya, cukup. Okay.